Izin ya Pak. Gimana, Bu? Maaf ya Pak ya. Iya. Salam kenal sebelumnya. Ini kameramen saya. Oh. Pak Rudiana, saya boleh minta waktunya untuk mungkin dengar cerita langsung kronologi dari Pak Rudiana langsung berkaitan dengan kasus Vina sama Eki, Pak. Gini, mohon maaf ya, pesan bukan saya terima wawancara karena memang sementara saya pengen tenang dulu. Siap. Ya, tapi nanti ke depan pasti kita ada. Gitu ya. Iya, karena memang saya belum stabil nih. Siap. Kami paham. Ya. Nanti ke depan pasti saya minta kontaknya aja. Oh ya, saya kebetulan tadi telah hubungi Pak Rudiana tapi centang, Pak. Nanti saya minta ulang kontaknya aja ya. Boleh alamat ya. Kebetulan kan beredar informasi juga, ini konfirmasi aja Pak. Informasi kalau ternyata 7 orang ini penangkapan di bawah Pak Rudiana, betul ya Pak ya? Makanya mungkin nanti saja ya Pak ya. Punten. Karena memang hal ini tetap kita koordinasi ke pimpinan, bukan saya tidak mau. Mampu dah bisa ya. Saya sementara pengen tenang dulu biar pasti nanti ke depan saya menyampaikan. Oke. Soalnya itu yang beredar takutnya liar juga kan ya Pak di betul. Nanti masyarakat. saya minta mohon media juga pasti. Siap. Boleh? Pak Rudiana. Ya, Siap Pak. ya. Maaf Oke. ya. Makasih ya Pak. Ya. Itulah perbincangan rekan kami dengan Ibtu Rudiana yang juga merupakan ayah dari korban, yaitu ayah dari Rizky ataupun Eki. Pak Ugro melihatnya seperti apa? Ini merupakan ada dua hal. Jadi Ibtu Rudiana ini sebagai seorang ayah, iya tentunya ingin segera terungkap kasusnya, ingin segera menemukan siapa pembunuh anaknya. Tapi sebagai pihak kepolisian juga ada unsur pihak kepolisian juga ayah dari Eki ini. Pak Ugro? Ya, kalau saya lihat ayah dari korban yang laki-laki tadi, Eki ya, jadi dia tidak tugas di reserse di bagian penyidikan pembunuhan ini, ya kan? Jadi tidak bisa menggunakan cara-cara sendiri, nggak bisa, karena jangan sampai nanti ada yang salah tangkap dan sebagainya. Jadi dengan adanya suatu kejadian sebagai anggota Polri berpangkat apapun itu pasti mempunyai atau memiliki pengetahuan tentang analisa kriminal yang sangat hebat gitu, Pak, sangat bagus. Analisa kriminal ini harus dikembangkan mulai dari TKP, kemudian dari tubuh korban nanti diotopsi apa yang ditemukan dan sebagainya. Ini harus dilakukan dari situ. Baru kalau sudah ditambah dengan keterangan saksi, ahli sudah ada, mungkin ada petunjuk yang lain, baru mencari pelaku. Jangan hanya mencari pelaku yang belum jelas. Nanti seperti kejadian di Poso waktu saya Kapolda di sana tahun 2005. Jadi ada kejadian penembakan, kemudian ribut, salah satu warga ditangkap oleh rekan dari ABRI, kemudian diserahkan ke Polres. Saya tanya, dasarnya apa orang dibawa ke Polres? Knalpotnya masih panas, nggak bisa, lepas saja gitu. Apa hubungannya knalpot panas dengan penembakan kan itu? Yang saya cari senjata gitu loh. Jadi membawa pelaku buru-buru ke Polres itu juga tidak bagus menurut saya, itu aja. Ya. Dan juga salah satu kuncinya ini harus ditemukan motifnya juga Pak, yang harus dibuka. Motif harus ditemukan, karena seperti kasus Vina ini, apakah motif tadi dendam karena cintanya ditolak, atau mungkin ada geng motor, nggak ada masalah, dikumpulkan saja beberapa motif, kira-kira nanti bagaimana, baru dicari dukungan bukti tadi dikumpulkan jadi satu. Jadi jangan fokus pada satu, ini pasti hanya masalah cinta gitu ya, jangan. Mungkin ada masalah lain yang belum terungkap, misalnya ada yang tidak suka karena ada bisnis misalnya, bisa aja seperti itu. Jadi jangan buru-buru untuk memberikan vonis bahwa ini pasti hubungan cinta itu. Tapi juga jangan dikatakan bahwa ini ada hubungan cinta tapi kemudian ada balas dendam, ya. Saya tidak bisa mengatakan tidak bisa ya, kemungkinan bisa ya. Jadi saya mohon maaf, ini cerita banyak dari tadi ya. Saya harusnya ikut berduka cita atas meninggalnya 2 korban di Cirebon tahun 2016 tadi. Yang pertama saya ucapkan itu saja. Itu saja Mbak. Ya baik, Pak Ayah juga bagaimana melihatnya? Karena ini kalau kita lihat kan kemarin juga sudah ada bersuara terpidana yang sudah bebas Sakatatal yang mengatakan bahwa saya ini sebenarnya dipaksa, ditekan untuk bisa mengaku menjadi salah satu pelaku pembunuhan. Apakah kemudian melihat hal ini ada kaitannya karena salah satu orang tua korban ini merupakan polisi, Pak Ahyar? Kalau secara formal kita mengatakan, apakah itu diungkap nggak oleh para terpidana sekarang di saat sidang dahulu? Atau baru sekarang? Kan itu masalah. Kalau belum diungkap dahulu, baru sekarang diungkap. Jadikanlah ini alat bukti untuk mereka novum untuk mengajukan PK. Barulah nanti bisa dikatakan mereka tidak bersalah. Secara hukum tetap yang berdelapan ini, dialah pelakunya.
kecuali dirubah oleh putusan PK nanti oleh Mahkamah Agung, barulah bisa berubah itu. Nah, ini saya menarik juga apa menyambung dengan Pak Ugro katakan tadi, persoalan cinta ini tadi. Inilah gunanya mungkin teman-temannya, ada pernah cerita nggak? Apakah memang Vina ini dia mungkin dengan Egy aja, ada juga nggak yang naksir kepada dia? Siapa yang dahulu? Ini bisa juga untuk mencari menemukan apa namanya titik-titik pertalian. Oh mungkin si ini gitu. Ini nggak ada salahnya juga kita kembangkan. Apakah ini hanya geng motor? Lihat motif tadi atau motif apa di belakang ini semuanya. Kalau ada siapa kira-kira yang pernah bercerita dia, siapa juga yang dulu pernah naksir ke dia. Misalnya, ada juga nggak kira-kira disebut nama yang ada di antara yang sekarang beredar ini atau ada nama yang lain. Yang dua yang dinyatakan tidak lagi ada sekarang ini. Iya. Bagaimana kemudian itu bisa menjadi nama yang fiktif? Tapi nanti Pak Ahyar, kemudian Pak Ugro melihat hal ini. Kita terlebih dahulu ke Pak Manajer. Pak Manajer, Linda ini kan mengaku sejauh ini bahwa ia tidak mengenal Peggy. Ia juga mengaku sebenarnya bukan sahabat dekat dari almarhumah Vina, hanya teman nongkrong biasa. Karena dulu mantan kekasihnya ini merupakan rekan ataupun juga teman satu geng motor dengan Egy. Kemudian juga Linda bercerita bahwa sebenarnya juga tidak banyak yang bisa dia dapatkan informasi dari Vina pada saat itu karena Vina tidak pernah bercerita dan pada saat kejadian ia tetap berada di rumahnya. Apakah melihat kondisi Vina, Linda saat ini dari keterangannya, walaupun kita masih menunggu hasil asesmen begitu Pak Manajer, layakkah Linda ini kemudian mendapatkan perlindungan dari LPSK, Pak Manajer? Bang Putri, Linda ini kan sedang mengajukan ke kita dan ke LPSK dan sedang dilakukan asesmen. Soal apakah memenuhi persyaratan apa tidak, saya kira pada saatnya dan dalam waktu dekat mungkin LPSK akan memberikan keputusan. Tapi yang kedua sebetulnya kehadiran Linda ini sebetulnya menjadi sangat penting ya, karena satu-satunya yang berani speak up dan berani melapor ke LPSK kan cuma L ya. Dan tentu kita berharap siapapun yang punya informasi dan punya data yang kita harapkan bisa membantu proses bagi terangnya peristiwa itu berani juga speak up dan melapor ke LPSK sehingga kemudian LPSK bisa memberikan perlindungan sehingga mereka bisa nyaman memberikan keterangan apa adanya sehingga peristiwa ini menjadi terang benderang. Kemudian yang kedua, saya setuju dengan Pak Ugro dan Pak Ahyar tadi bahwa perlu ada tim khusus memang. Saya kira otoritas Mahkamah Agung juga penting karena dulu pasti berjenjang kan, mulai dari penyidik, penuntut di pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, ini kan semua sudah ingkrah, tetapi kemudian tidak menyelesaikan masalah gitu. Karena itu saya kira otoritas Mahkamah Agung, otoritas Komisi Yudisial, termasuk tentu Komnas HAM, LPSK, itu juga punya, di samping ada tim khusus yang seperti yang diusulkan oleh Pak Ugro dan Pak Ahyar tadi ya. Kemudian yang ketiga Mbak Putri, saya kira juga penting kasus ini memang segera diselesaikan karena bukan hanya obstruction of justice, tapi juga kan ada dugaan error in persona gitu ya. Nah kalau betul ada salah tangkap, maka korban ini juga sesuai dengan pasal 97 KUHP misalnya, mereka punya hak untuk ganti rugi itu. Saya kira ini juga patut kita pertimbangkan kalau betul memang ada salah tangkap ya atau error in persona dalam kasus ini. Tapi sekali lagi kita berharap Linda itu bisa menjadi kotak Pandora sebetulnya untuk yang lain yang punya informasi untuk berani juga speak up melapor ke LPSK untuk kemudian LPSK bisa memberikan perlindungan. Baik, kalau begitu kira-kira Mbak Putri. Baik, Pak Manajer. Kalau yang berbicara adalah Peggy, seperti yang kita ketahui, ia masih terus bersikukuh bahwa bukan pembunuhnya, bukan pelakunya, ia tidak mengetahui ini semua. Bahkan tadi juga kalau kita lihat Pak Manajer setelah rilis yang mengatakan kepada media bahwa saya rela mati, begitu, saya tidak apa-apa dikorbankan. Nah, apakah kemudian sosok Peggy ini bisa masuk dalam kategori juga dalam perlindungan LPSK, Pak Manajer? Jika kemudian Peggy ini memiliki suatu keterangan untuk bisa membuktikan bahwa dia bukanlah pelakunya.
Ya, silakan Pak Manajer. Iya, Mbak Putri, Peggy seperti yang kita tahu begitu ditangkap kemudian memberikan sanggahan dan dengan sangat berani juga ya menyampaikan bahwa dia bukan pelaku dan sangat meyakinkan gitu ya. Tetapi saya kira begini, tentu kita paham bahwa siapapun yang jadi itu punya hak untuk menyampaikan, saya kira hak ya. Tetapi apakah kemudian yang bersangkutan tepat untuk mengajukan perlindungan ke LPSK? Saya kira tentu hak setiap warga negara ya untuk mengajukan, termasuk Peggy. Kalau misalnya yang bersangkutan mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK, saya kira berlaku ketentuan bagi semua warga negara yang ingin meminta perlindungan ya. LPSK tentu akan melakukan pemeriksaan, melakukan investigasi atau tadi disebut dengan penelaahan. Apakah yang bersangkutan misalnya memenuhi persyaratan apa tidak gitu ya. Tetapi sampai sejauh ini Mbak Putri, yang bersangkutan saya belum dapat info ya apakah yang bersangkutan sudah mengajukan permohonan ke LPSK apa tidak. Tetapi yang jelas baru ada satu ya, itu yang juga sekarang sedang ditelaah oleh kawan-kawan LPSK. Baik, gitu, Pak Putri. Baik, Pak Manajer Nasution. Terakhir juga mungkin sekaligus penutup Pak Ugro ataupun juga Pak Ahyar bisa memberikan pandangan bagaimana bisa di awal bahkan sampai di amar putusan itu keluar ada 3 DPO, tapi kemudian hanya 1 yang disebutkan pihak kepolisian menyebut itu hanya adalah nama-nama fiktif dari 2 DPO lainnya. Pak Ugro, pandangannya? Ya, kalau sudah masuk dalam satu berkas perkara dan itu sudah masuk pengadilan, ya kenapa harus dirubah gitu? Udah biarin aja, masalah ketangkep tidak ketangkep itu satu proses gitu loh. Jadi kalau kemudian setelah berapa tahun? Setelah 8 tahun ya. 8 tahun kemudian ada ralat nama kan nggak perlu diralat gitu aja. Jadi mudah-mudahan mungkin salah ucap oknum saja lah. Jadi kalau ya sekali lagi saya bilang kalau berkas perkara sudah nyebutkan ada 11 tadi kan. Betul. Ya udah biar 11 nanti misalnya yang 2 nggak ada, ya biarin aja nama itu dituliskan nggak ada pengaruhnya. Itu baik, aja. Apa ini menunjukkan bahwa pihak kepolisian tidak cukup serius ataupun tidak mampu untuk bisa melakukan pengejaran dan juga menangkap 2 DPO lainnya? Saya rasa mungkin kealpaan aja lah. Kalau ralat itu dari awal, berkas perkara ralat dari awal. Tapi kalau ralat udah selesai namanya bukan ralat sih itu aja. Baik. Pak Ahyar juga sekaligus menutup. Saya belum membaca amar putusan. Konon katanya itu ada di amar putusan, ada 3 DPO tadi. Betul. Yang bisa merobas putusan adalah putusan pengadilan juga, yang lain nggak bisa. Kalau di amar putusan harus dieksekusi. Siapakah eksekutor? Menurut KUHP kita adalah kejaksaan. Kejaksaan lah mengeksekusi, cari orang ini, tentu polisi yang melakukan penyidikan. Jadi menurut hemat saya nggak bisa pihak kepolisian saja menyatakan wah ini nggak ada, tinggal ini aja. Jadi ya, secara prosedural salah itu, Pak Ahyar? Nanti kalau menurut saya, nanti dikemukakan dalam persidangan, ternyata ada yang mengatakan orang, oh tidak ada Pak, itu kami yang asal ucap aja, diungkapkan di pengadilan nanti oleh saksi tadi. Kalau polisi dari mana? Kalau katakanlah didapat informasi saat sekarang itu dari saksi yang diperiksa ya, itu salah disampaikan. Itu nanti mencabut putusan pengadilan adalah pengadilan, diterangkan di pengadilan, keluarlah putusan nanti bahwa yang nama yang ada di dalam putusan Mahkamah Agung yang inkrah itu dari PNPT dan Mahkamah Agung itu tadi ada 3 nama di dalam amarnya itu ternyata tidak. Jadi harus dalam bentuk putusan pengadilan juga. Pendapat saya demikian. Baik, Pak Ahyar terima kasih sudah memberikan pendapat, Pak Ugro juga terima kasih memberikan pandangan, Pak Manajer Nasution juga terima kasih Pak sudah memberikan informasi kepada kami apa yang harus dilakukan tentunya termasuk juga proses asesmen untuk bisa mendapatkan perlindungan dari LPSK. Sekali lagi terima kasih para narasumber.